Dan conference pertama ya, internasional ya. Nah itu mau nanya nih, sebenarnya perasaan mereka gimana ya? Soalnya saya dengan senang mendokumentasikan, melihat muka-muka tegangnya gitu ya, saya fotoin gitu ya. Nah itu conference pertama, waktu itu ceritain ini kan, ceritain tugas akhir kan ya. Conference internasional pertama kita juga yang pertama kali ya. Itu yang pertama bagi kita juga. Ya, yang pertama ya. Nah itu gimana tuh di depan para orang-orang asing ya? Itu Marvin dulu, gimana waktu itu perasaan conference? Ya, sebenarnya conference saya ngincernya ke Balinya sih Pak. Oh kita juga begitu kok. Kami juga begitu sama begitu. Kalau nggak ke Bali kayaknya nggak akan ya. Nah iya. Betul. Jadi terus setelah itu jalurnya gimana? Jalurnya ya ikut conference. Jadi mau nggak mau kita mahasiswa harus bikin jurnal ilmiah internasional. Dan presentasi kan? Ya. Dan kalau presentasi di conference sebenarnya biasa aja Pak. Soalnya kan waktu kuliah kita udah sering banget buat presentasi terus dan lain-lain. Jadi ya. Tapi itu bahasa Inggris loh. Bahasa Inggris kan? Iya bahasa Inggris. Oh. Ya kalau kuliah di Unpar di mekatronika kan memang harus jago bahasa Inggris Pak. Jadi ya betul. Gitu. Jadi ya biasa aja sebenarnya. Ya agak tegang lah. Cuman itu pengalaman bagus juga saya di situ. Kami khususnya mahasiswa bisa kenal dengan internasional itu orang-orang dari luar yang punya interest yang sama di bidang mekatronika gitu. Ya, betul. Di situ juga ya kita bisa lebih nanya-nanya lebih dalam sebenarnya topik yang mereka bahas gimana sih, terus untuk kedepannya gimana gitu-gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, itu dari Marvin. Dari Vian? Waktu itu saya bangga sih Pak jujur sama diri sendiri, karena kayak sempat bilang ke orang tua kan, ini ada rencana mau ke Bali tapi udah dibayarin sama Unpar. Terus? Kok bisa? Oh ya karena bikin paper ilmiah kan. Nah terus sampai sana yang menariknya adalah pokoknya pembimbing saya di Unpar ini sangat oke lah, dipersiapkan segala macam sampai saya berani saing sama orang-orang dari asing ini dalam hal presentasinya. Jadi menurut saya daya saingnya sih Pak, Unpar ini nggak kalah sama internasional harusnya. Betul. Mahasiswa-mahasiswanya juga bisa berada satu level sama orang-orang dari luar yang statusnya lebih tinggi, padahal ada yang S2, ada yang lagi S3, cuman kita berada di dalam satu conference yang sama. Betul. Jadi menurut saya kualitasnya baik banget. Menurut saya ini oke untuk kedepannya ditingkatin lagi sih Pak, diadakan lagi si konferensi internasional ini nih. Ya kita bakal ngadain tahun ini ya Pak Ali ya, dan di Bali tapi virtual gitu kan, background virtual. Sayang sekali. Backgroundnya aja. Jadi panitianya saja yang ke Bali nanti. Iya. Hanya yang menarik memang waktu itu kalian benefitnya kita bayarin semua ya Pak Ali, bayarin semua makan, transport, bahkan kalian extend kita pulang mereka masih di Bali. Iya itu memorinya sih. Tapi betul ya, gue mau highlight dulu yang Raffiani. Kayaknya kalau di forum internasional kita semua equal ya nggak sih Pak Ali ya? Maksudnya mau yang belum lulus, mau yang udah lulus, mau yang baru S1 sampai S3, waktu kita presentasi itu semuanya equal ya, sama ya gitu kan. Makanya jangan mungkin hesitate atau ragu buat bertanya atau buat tampil ke depan gitu. Ya itu sih betul ya, pengalaman ya ke Bali juga ya. Saya baru ingat, kalau nggak diceritain Bali saya lupa tuh kayaknya ya ke sana ya. Oke, ini kasihkan ngobrol saya sampai lupa harus ngumumin PMB penerimaan mahasiswa baru untuk bentar. Kita USM 3 udah selesai 29 Juni. Kita masih ada penerimaan lewat UTBK ya Pak Ali ya, sampai 15 Juli ya. Zamannya Raffiani sama Marvin kayaknya nggak ada tuh penerimaan lewat UTBK. Jadi lewat UTBK ini bisa menggunakan nilai UTBK yang kemarin mungkin belum pas untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Tanpa ujian, masukin aja nilai UTBK-nya. Nanti bisa akan kami seleksi berdasarkan nilai UTBK tersebut ya. Gitu sih kalau untuk pengumuman, kita punya pengumuman untuk PMB ini ya. Dan USM 3-nya udah selesai. Sekali lagi yang ada lagi adalah UTBK-nya gitu ya. Itu sih dari kita.
Ya, bentar lagi sudah selesai 1 SKS. Ini kan kita cuma 1 SKS ya untuk podcast ini ya. Oke. Kangen kuliah Pak Kris sama Pak Ali tuh. Waduh, kuliah ya. Kita juga kuliah online juga ya gitu sih. Interaksi dengan mahasiswa jadi kurang gitu ya. Tutup kamera semua gitu kan. Sementara kalau di kelas kan kayaknya lebih asik ya untuk ngobrol misalnya atau enggak buat interaksi sih gitu. Oke. Nah, Pak Ali, masih ada pertanyaan Pak Ali untuk mereka? Nah, kayaknya udah kali ya. Ini sudah hampir 1 SKS nih. Iya, hampir 1 SKS gitu. malah. Oke, kalau gitu saya kasih kesempatan buat Marvin dan Raffiandi untuk mungkin ada yang lagi denger ini bingung mau masuk mana, yang masih mungkin kelas 12 SMA juga 11 yang tiba-tiba masuk di YouTube di podcast Mekatron ini, apa sih yang mau disampaikan sama mereka? Mungkin ajakan buat masuk Mekatron atau sesuatu deh untuk mereka ngajak ke jurusan yang pernah kalian kuliahin waktu itu ya gitu. Oke, dari Raffiandi dulu, kira-kira ada something nggak yang mau disampaikan? Sebenarnya gini, kalau untuk Mekatron sendiri itu potensinya besar banget di masa depan. Jangan kan di masa depan, di masa sekarang juga industri-industri saya yakin semuanya teknologinya dari mekatronika kepake semua pembelajarannya itu. Itu yang saya rasain di dunia kerja ya Pak. Gimana sekarang saya mau ngembangin teknologi itu mudah sekali. Jadi kalau ada permintaan dari swasta, kayak pengen ngembangin, misalkan saya lagi ngembangin teknologi di pertanian nih. Saya udah tahu nih mau pasang teknologi apa dan gimana cara bikinnya. Dan menurut saya itu penting sih di masa depan. Jadi kalau untuk adik-adik yang tertarik di bidang teknologi atau semacamnya di dunia industri, Mekatronika bisa jadi pilihan adik-adik. Karena menurut saya ini di masa depan potensinya sangat besar. Karena saya udah kerja di bidangnya. Jadi menurut saya semua kurikulumnya sesuai sama industri yang ada sekarang. Jadi itu. Oke, itu ya dari Raffiandi ya. Dari Marvin? Kalau kuliah di Mekatronika sebenarnya selain belajar tentang perkembangan teknologi itu sendiri, kita di sini juga diajarin buat membuat kerangka berpikir, di mana ketika ada satu masalah kita breakdown masalahnya apa aja, di situ juga kita pelajarin solusinya ada apa aja, terus kita gunakan solusi mana dari beberapa opsi ini yang paling tepat. Jadi menurut saya buat adik-adik yang emang tertarik di bidang teknologi dan ingin bekerja di manufaktur, Mekatronika ini sangat tepat buat kalian kuliah. Soalnya di situ juga kita belajar tentang teknologi di bidang manufaktur sendiri, terus bahkan untuk link kerjanya saja di situ juga sangat terbuka lebar, sangat luas, dan Mekatronika ini ilmu yang bakal berkembang 10 sampai 50 tahun lagi menurut saya. Betul. Karena ya itu ya di episode 1 tuh udah ada Pak Niko dan Pak Bagus yang menjelaskan bahwa Mekatronika itu kan dia multidisiplin ya. Pemrograman belajar, electrical elektronik, belajar, mekanik belajar gitu ya. Dan tadi ya troubleshooting ya yang kata Marvin ya, ada masalah di breakdown sampai ada ketemu alternatif solusi. Nah, kira-kira mana solusi yang paling optimal dari segi harga? Itu apalagi ya kalau di bisnis kan kayaknya harga nomor 1 ya. Terus kegunaan juga ya, ketersediaan bahan baku ya. Dan sebenarnya sampai ke yang kalian TA-in ya atau tugas akhir kan masalah energi ya, energi terbarukan gitu. Oke. Terima kasih untuk Pak Ali sebagai co-host, Raffiandi juga dan Marvin. Walaupun sudah bukan mahasiswa, tapi berharap bisa ketemu lagi dalam satu forum yang entah mungkin temu alumni gitu ya, atau ya banyak ya. Dan nanti juga mungkin kita juga kalau ada acara dengan mahasiswa baru biasanya kita undang alumni ya untuk bercerita ya Pak Ali ya, untuk bercerita di siap ya inisiasi dan adaptasi gitu ya. Oke, kami doakan semua sehat-sehat di masa pandemi ini. Sehat-sehat. Pekerjaannya juga baik gitu ya. Kemudian mungkin makin sukses dan walaupun sudah lulus, semoga angkatan ini juga bisa jadi contoh bahwa abis lulus ketika kuliah itu masih bisa akrab gitu ya. Jadi keep in touch aja dengan yang lain supaya tali silaturahminya ini masih tetap ada ya. Terima kasih juga sudah memenuhi undangan sebagai alumni ya
angkatan pertama khususnya di podcast Mekatronika ini ya. Oke, terima kasih Raffiani sekali lagi, Marvin dan juga Pak Ali. Jadi terima kasih, selamat sore semua yang menonton dan mendengarkan podcast ini. Ya, sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bye bye. Terima kasih.